Gitu. Kenapa wali itu perlu? Sedangkan dalam masalah syariat, wali ini, kalau ngomongin fikih, wali ini diperlukan bagi anak yatim yang masih kecil. Secara ilmu fikih, dia punya harta warisan masih kecil, belum mampu untuk mengelola hartanya, atau selain kecil karena safah, bodoh, kalau dikasih uangnya langsung habis. Lalu ada juga karena dia bodoh mah enggak, tapi otaknya koslet gitu. Gila. Jadi dia hidupnya harus pakai wali. Kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wali di muka bumi. Setiap orang, dan pintu walinya nggak perlu udah nikah dulu, punya anak dulu, enggak. Yang tadi masuk talkin, sudah ditalkin otomatis jadi wali. Kenapa? Karena definisi wali, al waliyu man walallahu fi qalbihi, orang yang menjaga Allah di dalam hatinya. Kalau dia sudah menjaga Allah, Allah akan feedback, ngasih balasan yang terbaik. Udah menjaga aku di dalam hatimu, lalu aku akan jaga kamu zohirmu dan batinmu. Makanya jangan heran kalau udah habis punya yang ini, mau kemana-mana kok rasanya dimudahkan gitu. Yang dimudahkan sebenarnya karena dijaga oleh Allah. Tapi jangan sok-sokan udah dijaga nih, udah jadi wali. Jangan. Kenapa? Karena kita bisa begini lewat guru Syekh Mursyid, dan kita dijaga oleh Allah karena ngeliat, oh muridnya Abah Aos waliku, kamu cinta ke gurumu, berarti aku juga wajib cinta kepada engkau karena guru itu wali. Makanya kita dikasih yang paling gampang banget. Udah punya ini, tadi kata Kiai, bahas robitoh aja yang gampang, saya borong aja. Tapi kenapa kita dijadikan wali? Bukan karena kita rajin zikir. Ingat, ini murid. Jadi murid bukan kita hebat karena kita zikirnya banyak, wiridnya banyak, enggak. Tapi karena kita cinta kepada guru. Kok bisa begitu? Karena ketika kita cinta kepada guru, kita membayar diri kita kepada guru. Apapun yang ada ini adalah pemberian guru. Kalau guru senang kepada kita akan diberikan yang terbaik jalannya. Makanya tadi maklumat terakhir apa Den? Tentang baca Bani Hasyim berapa? 1681. Kalau bisa jangan putus. Dikasih apa yang ada di dalam hati Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Abah kemarin di Istiqlal ngomong apa? Hei Ali, kalau ada nabi setelah aku, maka engkau pasti jadi nabi. Tetapi aku adalah penutup para nabi. Kalau udah ditutup, apa namanya? Sudah tidak ada lagi. Nomor urutnya udah habis. Jadi sebenarnya Sayyidina Ali dapat yang mana? Talqin. Yang mana? Ketika Nabi ditanya sama Sayyidina Ali, ya Rasul, saya mau amalan yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Rasul jawabnya enteng. Kul, ucapin la ilaha illallah. Sayyidina Ali pintunya ilmu. Nabi Muhammad adalah kota ilmu. Saking pinternya Sayyidina Ali bergaul sama masyarakat. Kalau yang bisa ngomong la ilaha illallah siapa? Semua orang. Apalagi Sayyidina Ali, Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Di Arab.
Arab ngomongnya bahasa Arab. La ilaha illallah bahasa. Kalau begitu mah jangankan saya ya Rasul, yang lain dong. Lalu Nabi senyum. Lalu Rasul bilang apa? La ilaha illallah. Yang lain Rasul ngotot. Setelah itu apa? Karena Rasul tahu apa yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, ayo ikut masuk ke dalam. Lalu Rasul mengucap kalimat la ilaha illallah 3 kali, dan dengan gerakan begini baru Sayyidina Ali percaya la ilaha illallah adalah yang paling mudah, yang paling bagus, dan yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kalau tadi yang masuk tadi namanya talqin, berarti sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fil zahiri wal batin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila tuliz zamani wal makani wal mahal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila zamaniz zawwal. Amma ba'd, hadratil mukarramin, khususan ahlil hadir, syekhina wa mursyidina wa murabi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul qaddasallahu asrarah, ayyanfa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairid dunya wal akhirah. Allahumma ansur alaihin nafahati wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati Wakil Talqin Syekh Mursyid, pembantu staf ahli petani anti gempa, yang mulia Kiai Haji Andi Sabtandi Al-Ghalibi, yang mulia Kiai Haji Muhtaram, saya biasa manggil beliau Eyang karena beliau yang biasa bilang kalau saya di mana-mana dipanggilnya Eyang. Alhamdulillah saya akhirnya kemari juga ya Raden Jamil ya, karena saya udah setahun ini diajak kemari ini, udah setahun Pak Haji. Alhamdulillah berkah disampaikan oleh Syekh Mursyid di tempat yang mulia ini, yang sudah dijadikan tempat manakib, bil khusus Bapak Haji Daud beserta keluarga besarnya, dan kita juga semua, semoga kita selalu dimudahkan dalam urusan zahir dan batin kita, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, berkah karomah dari ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Bulan ini bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal terkenal di masyarakat nyebutnya bulan mulud. Jangan makan T. Kalau makan T yang buat ngomong mulud.
Saya di sini katanya kalau bisa jangan lama-lama Kiai, kalau bisa 9:30 udah selesai nih. Alhamdulillah. Kita bahas aja Rabiul Awal dalam kitab Fadailul Syuhur karya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasaifullah Maslul ayyan fa'ana bi barakatihi wa karamatihi fi ilmihi khairid dunya wal akhirah. Rabiul Awal falahu tis'u ahrufin, ada 9 huruf. 9 huruf ini yang pertama adalah ar-ra. Ra ini artinya iketan. Ra, rabithah, iketan. Lalu yang kedua ba, basirah. Basirah artinya penglihatan hati. Kalau buka kitab basirah itu punya pengertian secara komus tabassur, artinya penglihatan hati. Orang yang bisa ngelihat tapi bukan pakai mata yang ini. Matanya merem, kupingnya enggak dengar informasi, enggak ngeraba barangnya, tapi dikasih tahu seolah-olah ngelihat secara tayang. Kalau kita apa namanya? Live. Kalau nonton film apa, nonton TV yang Mekah namanya mubasyarah, ngelihatnya live, itu namanya basirah. Lalu yang ketiga adalah huruf ya, yusrullah. Yusrullah artinya kemudahan dari Allah. Kemudahan biasanya kalau kita bahasa Indonesia namanya dispensasi. Enak banget, orang Islam doang yang punya. Tetapi yang lebih dari orang Islam adalah ahli torik, ahli toriko. Dispensasinya banyak. Makanya saya tadi lagi ada yang mau talkin, saya bilangnya apa? Ilmu hidup enak karena dispensasinya banyak. Nggak kayak orang-orang yang belum bertoriko. Lalu Rabiul Awal al-ain. Yang keempat, ain itu Abdullah. Abdullah adalah artinya hamba Allah. Yang dimaksud dari Abdullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu huruf yang kelima adalah al-alif, Allah. Ini makanya di bulan ini Rabiul Awal ini adalah puncak dari semua pembahasan kitab Fadailul Syuhur adalah kalimat Allah. Karena mau dikutek-kutek kitab ini baliknya akan kembali membahas tentang Allah. Abah begitu. Karena apa? Belajar Al-Quran diawali menceritakan dalam surah Al-Fatihah menceritakan tentang Allah, diakhiri surah An-Nas menceritakan tentang Allah. Juga surah yang paling hebat ayatnya disebut ada ayat kursi menceritakan tentang Allah. Karena awalnya gimana? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi pembahasan tentang Allah ini adalah puncak dari semua pembahasan dalam kitab Fadailul Syuhur. Lalu alam, huruf yang keenam. Lamnya Abah menerjemahkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Secara harfiah artinya malam Qadar. Malam Qadar kita sering baca. Apa surahnya? Inna fi lailatil qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ajaran yang tadi saya bilang tentang Allah dibawa oleh Jibril selama berapa lama? 22 tahun 2 bulan 12 hari. Dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan diakhiri dengan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan pembahasan dari Lailatul Qadar yang aslinya, Lailatul Qadar diturunkan hanya untuk Nabi Muhammad.
enggak adil orang disuruh ngikutin Nabi Muhammad. Masa yang dapat pengikutnya enggak dapat. Kenapa? Karena ketika Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dikasih apa yang ada di dalam hati Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Abah kemarin di Istiqlal ngomong apa? Hei Ali, kalau ada Nabi setelah aku, maka engkau pasti jadi Nabi. Tetapi aku adalah penutup para Nabi. Kalau udah ditutup, apa namanya? Sudah tidak ada lagi. Nomor urutnya udah habis. Jadi sebenarnya Sayyidina Ali dapat yang mana? Talqin. Yang mana? Ketika Nabi ditanya sama Sayyidina Ali, ya Rasul, saya mau amalan yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Rasul jawabnya enteng. Kul, ucapin la ilaha illallah. Sayyidina Ali pintunya ilmu. Nabi Muhammad adalah kota ilmu. Saking pinternya Sayyidina Ali bergaul sama masyarakat. Kalau yang bisa ngomong la ilaha illallah siapa? Semua orang. Apalagi Sayyidina Ali, Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Di Arab. Arab ngomongnya bahasa Arab. La ilaha illallah bahasa. Kalau begitu mah jangankan saya ya Rasul, yang lain dong. Lalu Nabi senyum. Lalu Rasul bilang apa? La ilaha illallah. Yang lain Rasul ngotot. Setelah itu apa? Karena Rasul tahu apa yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Ayo ikut masuk ke dalam. Lalu Rasul mengucap kalimat la ilaha illallah 3 kali. Dan dengan gerakan begini baru Sayyidina Ali percaya la ilaha illallah adalah yang paling mudah, yang paling bagus, dan yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kalau tadi yang masuk tadi namanya talqin, berarti sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu yang huruf yang ketujuh, al-alif, huruf alif. Al-alif artinya Abah menjelaskan dengan al-ittiba. Ittiba artinya ngikut. Ngikut itu di depan, di samping, di belakang. Kalau ada yang ngikut di depan, di samping, di belakang. Di belakang kalau ngikut mah, kalau yang di depan sopir. Kalau yang di depan artinya yang nyontohin. Kalau ngikut mah di belakang. Kalau pernah nggak naik gunung ke tempat yang jalannya becek licin, pernah nggak? Yang apa? Mas, kalau kita lewat jalan setapak, kalau kita ngikutin di belakang, ikutin yang dari tapakan yang di depan. Kenapa? Kalau ngikutin tapakan yang di depan, dia aja enggak jatuh, dia aja selamat. Sama seperti ajaran ini. Ajaran ini sudah dipastikan, dicontohkan oleh Rasul. Siapa yang ikut agama ini, agama Hanif, Musliman, wa ma'ana minal kafirin, pasti dijamin selamat dunia, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itu dia. Karena ngikut. Kayak tadi tapakannya Nabi Isra Mi'raj, awalnya sholatnya berapa? 50 kali sholat. Kalau kita 50 kali sholat sehari berapa jam? 24 jam. Berarti ada dari yang 1 jam sholatnya 3 kali. Ibu kapan masak, Bu? Iya. Pak Kiai mandinya keburu kagak? Kalau 50 kali waktu gitu. Makanya
Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa, disuruh balik, minta, karena Bani Israel nggak mampu. Balik lagi, akhirnya sampai disuruh 5. Kita juga sama, sholatnya dikasih cuman 5. Dan ada nggak setelah ikut Abah sholat fardunya nambah nggak? Enggak. Tapi yang sunnahnya banyak. Kalau dihitung-hitung, nah gitu tuh. Sama seperti yang 50 kali sholat. Kayak tadi habis maghrib udah berapa? 12 rokaatnya. Padahal bukan masalah rokaatnya, jumlahnya 20 ya kalau dihitung ya. Hah? Berapa? Berapa, Be? Wah, Tebe ngitungin. Lalu lanjut dulu, skip. Huruf yang ke-8, al-wawu, Rabiul Awal. Huruf wawu Abah menandakan dengan al-wali. Wali bahasa Arab. Makanya kemarin lagi rame-rame yang masalah orang sonoh gitu. Kita mah nggak usah bahas. Kalau ditanya, kita mah jangankan wali yang secara batin, secara hidup juga sudah yang namanya jadi wali. Ngerasain, apalagi yang udah nikah, punya anak, jadi wali murid. Yang punya anak nikahin jadi wali nikah. Gitu. Kenapa wali itu perlu? Sedangkan dalam masalah syariat, wali ini, kalau ngomongin fikih, wali ini diperlukan bagi anak yatim yang masih kecil. Secara ilmu fikih, dia punya harta warisan masih kecil, belum mampu untuk mengelola hartanya, atau selain kecil karena safah, bodoh, kalau dikasih uangnya langsung habis. Lalu ada juga karena dia bodoh mah enggak, tapi otaknya koslet, gila. Jadi dia hidupnya harus pakai wali. Kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wali di muka bumi. Setiap orang, dan pintu walinya nggak perlu udah nikah dulu, punya anak dulu, enggak. Yang tadi masuk talkin, sudah ditalkin otomatis jadi wali. Kenapa? Karena definisi wali, al-waliyu man walallahu fi qalbihi, orang yang menjaga Allah di dalam hatinya. Kalau dia sudah menjaga Allah, Allah akan feedback, ngasih balasan yang terbaik. Udah menjaga aku di dalam hatimu, lalu aku akan jaga kamu zohirmu dan batinmu. Makanya jangan heran kalau udah habis punya yang ini, mau kemana-mana kok rasanya dimudahkan gitu. Yang dimudahkan sebenarnya karena dijaga oleh Allah. Tapi jangan sok-sokan udah dijaga nih, udah jadi wali. Jangan. Kenapa? Karena kita bisa begini lewat guru Syekh Mursyid, dan kita dijaga oleh Allah karena ngeliat, oh muridnya Abah Aos waliku, kamu cinta ke gurumu, berarti aku juga wajib cinta kepada engkau karena guru itu wali. Makanya kita dikasih yang paling gampang banget. Udah punya ini, tadi kata Kiai, bahas robitoh aja yang gampang, saya borong aja. Tapi kenapa kita dijadikan wali? Bukan karena kita rajin zikir. Ingat, ini murid. Jadi murid bukan kita hebat karena kita zikirnya banyak, wiridnya banyak, enggak. Tapi karena kita cinta kepada guru. Kok bisa begitu? Karena ketika kita cinta kepada guru, kita membayar diri kita kepada guru. Apapun yang ada ini adalah pemberian guru. Kalau guru senang kepada kita akan diberikan yang terbaik jalannya.
Makanya tadi maklumat terakhir apa Den? Tentang baca Bani Hashim berapa? 1681. Kalau bisa jangan putus baca Bani Hashim. Yang terakhir Rabiul Awal Al-Lam, Ra, Ba, Ya, Ain, Alif, Lam, Waw dan Lam. Yang terakhir Lam yang kedua, liqa'ullah, berjumpa dengan Allah. Kira-kira nih nalar bisa nggak ketemu Allah? Setiap hari kita sebut namanya, kita zikirin, bisa nggak ketemu Allah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau dimi'rajkan oleh Allah naik ke Sidratil Muntaha. Ketika di depan gerbangnya Jibril diajak oleh Rasul. Jibril itu gede, tinggi. Bahkan kalau sayapnya dibuka, ujung sayapnya ada di bumi, nyengser, langit aja masih ketutup, belum kelihatan ujungnya. Saking gedenya. Jibril bilang, saya nggak berani. Pas mau masuk pintu Sidratil Muntaha, berubah jadi burung pipit, usfur. Berubah karena bukan makomnya Jibril untuk bisa masuk kepada tempat Sidratil Muntaha. Sedangkan Nabi Muhammad ketika mau masuk ke Sidratil Muntaha, karena Nabi Muhammad tahu cerita Nabi Musa ketika mau ke Bukit Tursina ketemu Allah. Nabi Musa itu disuruh sama Allah, fakhla'na alaik, hei Musa, lepas sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena kamu ada di tempat di lembah yang suci. Akhirnya Nabi Musa tadinya mau pakai sendal dilepas, sedangkan Nabi Muhammad mau masuk udah pengen lepas sendal. Akhirnya sendalnya kata Allah, jangan buka, beda kamu mah sama Musa. Sendalnya dibawa naik ke Sidratil Muntaha. Sendalnya Nabi aja lebih bagus lagi. Nabi Musa mau ketemu Allah di Bukit Tursina. Kapan itu? Ketika beliau mau kholwat, mau berjumpa dengan Allah. Yang ketika beliau kholwat, akhirnya Bani Israel ditinggal. Tahu-tahu kaumnya dibohongin sama Musa Samiri, dibikin anak sapi dari emas. Gara-gara Nabi Musa pulangnya kelamaan. Kenapa? Karena Nabi Musa minta, ya Allah, aruni, perlihatkan, anzur ilaik, perlihatkan kepada aku mau melihat engkau. Lalu kata Allah, berfirman Allah, fanzur ilal jabal, lihat noh ke gunung. Habis lihat ke gunung, belum ngeliat gunungnya meletus, Nabi Musanya pingsan 40 hari. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Sidratil Muntaha nggak ada ceritanya pingsan. Ketika ditanya, yang nanya Nabi Musa karena beliau penasaran. Muhammad, kamu ketemu ya sama Allah kan di atas? Iya. Bagaimana rupa Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad? La aro, aku nggak bisa lihat. Akan tetapi aku hanya bisa mendengar suara di balik cahaya. Inilah yang kembali ke huruf yang kedua tadi, basir, basiroh. Jadi kita mau bertemu Allah hanya dengan basiroh, merasakan. Jadi ketika Nabi bolak-balik nggak bisa langsung. Emang apa sih basiroh? Basiroh itu adalah kekuatan hati yang didapat dari cahaya. Gara-gara cahaya itu bisa melihat segala sesuatu. Ya Rabbihi kulla syai'. Sama kayak ini sekarang lagi manakib, kalau lampunya dimatiin, diperemin, apa yang terjadi? Gelap. Siapa yang bisa lihat? Gak ada yang bisa lihat. Inilah yang paling hebat.
Ketika sudah liqa Allah, bertemu dengan Allah, yang kita perhatikan bukan apa-apa. Kita hanya bisa merasakan semua yang ada di sifat-sifat Allah. Itu di mana pembahasannya di Al-Alif tentang Allah, karena kita bisa kenal Allah dengan segala sifat-sifat Allah. Oleh karena itu paling penting bertorikoh adalah robitoh. Apa itu? Robitoh, berpegang. Bagaimana caranya? Robitoh kita pakai mafhum mukhalafah, lawan dari robitoh yang artinya tersambung, berarti jangan sampai terputus. Apa itu terputus? Al-uquq, durhaka sama guru. Jadi lawan dari robitoh adalah al-uquq, durhaka, karena al-uquq bimakna al-qat'i, terputus dari guru. Ini yang paling bahaya. Kalau tadi bisa ngelihat Allah, kalau terputus berarti terputus, terhijab dari bisa melihat Allah. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwafiqun ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.